Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Buat teman-teman ya di Paguyuban Semanik ya. Ardi Teng ya, sebentar ya. Yang akan ya, saya akan undang Abi. Ya, baik. Baik, selamat malam semuanya. Buat teman-teman Paguyuban ya. Saya masih berada di Hotel Oni ya. Karena kebetulan saya memang baru selesai acara ya. Dimana Hotel Oni ini juga adalah kepunyaan dari angkatan dari Paguyuban Semanik ya, dari Semanik juga ya. Ya, saya sengaja di sini masih stay di sini untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mengundang bintang tamu saya ya, Abi Tenggara. Siapa dia? Silahkan untuk bisa masuk, Teh Sally, Kang Heri. Mungkin bisa langsung saja diundang menuju ke line ini. Ya, selamat malam juga untuk Oktav ya, Reza Rich ya, terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin saat ini masih ya, saya akan langsung saja berkomunikasi dengan Abi. Ya, masih menambahkan dan mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ya. Kang Abi sudah masuk, tinggal menunggu signal saja dari sana. Mudah-mudahan bagus ya. Selamat malam juga untuk rekan-rekan dari Paguyuban ya, yang sudah nonton tentunya pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya berada di Hotel Oni ya, karena kebetulan sedang mengikuti acara di perangkat acara ya, untuk new normal wedding pernikahan di Kota Bogor ya. Baik, makanya saya masih pakai baju ini. Iya. Hai. Assalamualaikum Kang Abi. Iya, Kang Abi suaranya agak deketin dikit, ke atasnya dikit suaranya. Suaranya di up sedikit. Baik. Assalamualaikum Bang Abi. Iya. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Iya, diperbaiki dulu mungkin. Nah, atau nggak ya. Jelas sekarang? Mantap. Nah, baik. Bang Abi, langsung saja ya. Bang Abi, selamat malam, salam buat keluarga semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Iya, Abang baik. Atau Akang nih kayaknya? Saya Akang aja. Akang. Kang Abi, silakan perkenalkan diri Kang Abi, terus angkatan berapa ya, terus dulu apa sih namanya, rumah di mana ya, anak sudah berapa, istri sudah berapa. Silakan. Pertanyaan terakhir agak berbahaya itu. Soalnya nonton nih, pasti nonton di sebelahnya ya. Silakan Bang Abi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saudara-saudara alumni Semanik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ari Wibisono dari angkatan tahun 2007. Kebetulan agak kaget juga ini kenapa bisa sampai diundang jadi bintang tamu. Dan kebetulan semuanya mendadak juga. Dari Teh Sally baru menghubungi kurang lebih 2-3 hari yang lalu. Dan kebetulan memang bisanya hari ini, jadi mohon maaf bukannya so sibuk, daripada nggak ada persiapan apa-apa, diundang sama bintang besar kayak Kang Dede gini, kayaknya harus ada persiapan. Bintang 7. Ya, gimana Kang Abi? Untuk saat ini saya tinggalnya agak jauh di daerah Banten.
Dulu memang Oh, sempat Banten. sekolah di Ciawi, tapi Mhm. ya eh, lika-liku hidup pindah sana sini. Mhm. Rumah asli dulu masih di daerah Caringin sana di Mhm. Pasar Cikretek. Mhm. Untuk saat ini saya tinggal di rumah dinas di Balaraja, Banten. Oh Dan iya. rumah di Bogor sendiri saat ini ada di Cibinong. Oh Cibinong ya. Oke. Iya, Oke. jadi Bang Abi. seminggu sekali pulang Cibinong. Oh, mantap. Bang Abi, dulu zaman-zaman SMA masih inget nggak kelas satunya atau berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 3 berapa, terus pengalaman apa aja sih yang ada di Waks Manik, terus momen apa aja sih yang Bang Abi nggak bisa lupain? Kebetulan kalau dari SMA Ciawi itu kan rata-rata juga yang masuk ke situ nggak jauh-jauh dari jebolannya SMP 1 Ciawi. Jadi masuk situ ya rata-rata ketemu temannya itu lagi. Dan kalau kelasnya dulu di 3 IPA 1, kelas 2-nya A2, kelas 2 dan kelas 1-nya saya lupa, kelas 11 atau 21 juga. Oh gitu. Yang paling Kalau berkesan di Semanik tuh apa ya? Kegiatannya ada aja di sana. Selalu apa? sekolahnya tuh support terus kalau ada ekstrakurikuler lah atau kegiatan di luar sekolah. Alhamdulillahnya dari pihak sekolah selalu diakomodir. Oh gitu Jadi ya. nggak bosan sekolahnya, ya. Oh mantap, mantap ya. Dulu dulu angkatan berapa teh? 2007 Kang. 2007 mah berarti eh masuk 2005 ya, 2004. 2004. 2004 ya, berarti masih Ya. baru banget ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kerja apa nih, Kang Abi? Kerja sebenarnya jauh dari cita-cita. Kalau dari zaman TK kan kalau ditanya mau jadi apa, karena suka gambar, pasti jawabannya mau jadi arsitek. Sebenarnya jalannya sempat ketemu dulu. Ada undangan beasiswa dari Bukaka waktu itu. Yang sekolah juga sampaikan ke saya, cuma memang belum jodohnya, nggak jadi saya ambil. Nggak tahu arah garis hidupnya menuju ke airlines, jadi coba-coba di airlines. Sampai sekarang alhamdulillah dari 2011 sempat mengudara. Untuk 1 tahun terakhir ini lebih sering di ground untuk mengajar calon pramugari yang baru. Terus itu bisa masuk ke situ gimana, perjalanan kuliahnya gimana? Kok bisa masuk ke itu? Sebenarnya dulu judul awalnya nganter mantan pacar dulunya. Ya, mantan pacar sekarang udah jadi istri. Oh, mantap. Nganter dia buat ngelamar kerja di Lion. Nah, nggak tahu memang ada jodohnya di situ. Dari HRD-nya juga bilang kenapa nggak sekalian aja ngelamar juga. Tapi datang lagi tiga minggu lagi kalau nggak salah waktu itu. Tapi datang lagi coba lamar. Ya ngerasa tertarik juga, coba-coba iseng daftar. Alhamdulillah masuk ternyata. Alhamdulillah ya. Itu di situ tugasnya ngapain? Nggak kepikiran. Nah, tugasnya ngapain di situ? Pasti anaknya ganggu. Pasti. Dia kalau udah lihat, iya, satpam di rumah ini soalnya. Ibunya kalau udah lihat saya megang handphone ngomong sama seseorang pasti suruh dicek laki-laki atau perempuan. Waduh. Kalau Bang Opung digituin langsung kelepek-kelepek itu udah. Ya, gimana? Kalau ditanya tugasnya apa, waduh, pramugari itu kompleks sih sebenarnya, Kang. Oh, pramugara. Pramugara gini dong. Pramugara. Ya, iya. Pramugara tuh kompleks kerjaannya. Oh. Kalau secara dasarnya memang dia garis depan dari perusahaan yang pertama ketemu dengan konsumen ya. Tapi kalau secara job desk-nya, dia juga jadi marketingnya, dia juga jadi security-nya,
Di marketing produk-produk apa kan di pesawat kita juga yang jual. Hmm. Sales juga penjualan di pesawat kita juga yang lakuin. Nggak ada orang dari ground yang ikut pesawat. Kalau security ya keamanan penumpang di dalam kita yang atur. Ada yang macam-macam di dalam pesawat juga. Yang borgol kita juga nanti kan. Iya pasti ya. Sekolahnya lumayan lama. Saya Gitu ya? dulu sampai 3 bulan sekolah. Oh 3 bulan sekolahnya ya. Itu kalau mau masuk ke pramugara itu lulusannya apa sih seharusnya? Ada dari peraturannya yang diatur sama namanya organisasi, salah satu badannya dari PBB sebenarnya, dia ada aturannya sendiri kalau untuk jadi pramugari atau pramugara dia nggak ada batas harus lulus dari mana ke mana. Yang jelas di situ mereka mainannya batas minimum umur. Jadi minimal 18 tahun dan bisa bahasa Inggris aktif maupun pasif. Jadi kalau syarat dari akademisnya sih nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya. Lebih ke company-nya sendiri. Kalau Lion sih kebetulan minimum SMA atau sederajat. Oh gitu. Iya. Kalau tugas khusus yang paling khususnya apa tuh untuk Bang Abi sendiri? Kebetulan kalau saat ini lagi konsennya mencetak yang baru-baru nih Kang, karena kan penerbangan juga lagi di stop dulu sementara, dikurangi karena efek pandemi ini. Jadi kita lagi persiapkan armadanya nih, nanti begitu sudah mulai aktif lagi, timnya sudah cukup. Kebetulan Lion sendiri pesawatnya datang terus setiap hari, bukan setiap hari, maksudnya setiap bulan ada jadwal kedatangan pesawat baru. Jadi ada ketentuannya, setiap pesawat yang baru datang pun krunya harus ready yang baru. Oh, jadi sekarang instruktur lah ya? Iya, pengajar. Oh, pengajar. Itu apa aja yang diajarkan? Boleh beberapa hal yang bisa di-share sama kita. Mungkin ada beberapa teman-teman dari Paguyuban mau masuk gitu ya. Syaratnya apa aja sih kalau mau masuk ke situ? Terus apa yang harus dipelajari oleh mereka gitu untuk jadi pramugari? Okay. Anggap aja Kang Abi sekarang lagi mengajar. Lagi mengajar. Sebenarnya kalau basicnya sendiri pengajar di sekolah pramugari Lion Air ini banyak. Ada yang urusannya ke safety, ada yang urusannya ke security-nya, ada yang mengenai bahasa Inggrisnya, ada guru bahasa Inggrisnya sendiri di sini. Ada yang sekolah untuk servisnya sendiri, nanti gimana cara servis ke penumpang, ada kelasnya masing-masing. Nah, kalau saya sendiri kebetulan pegang untuk bagian pesawatnya. Jadi kalau misalnya kita beli mobil, saya itu bagian yang ngajar-ngajar ini di mobil ini fiturnya ada ini. Jadi penggunaan alat-alat di pesawatnya sih. Prosedur kalau misalnya nanti ada keadaan darurat, nah, kita arahannya di kelas nanti dari saya. Jadi bukan asal main bantu penumpang aja, nanti ada ininya, ada pakemnya sendiri. Ya, kalau dalam satu kapal itu ada apa aja? Ada berapa orang di situ? Untuk menerbangkan satu pesawat itu ada berapa orang? Dan pilot, pilot, ada berapa orang kira-kira? Balik lagi ke pesawatnya sendiri Kang sebenarnya. Kalau orang awam mungkin nggak tahu ya. Jadi pesawat itu makin besar, makin banyak kursi penumpangnya, jumlah pramugari dan pramugaranya juga akan makin banyak. Jadi ada batas minimumnya. Jadi seirit-iritnya perusahaan penerbangan, misalnya dia terbang dengan 500 orang, maka dia harus menyesuaikan jumlah pramugari dan pramugarinya. Nggak bisa dia main irit, udahlah saya gaji 10 orang aja misalnya. Karena semua diatur. Rumitnya jadi pramugara gitu sih Kang. Sampai tidur berapa jam satu hari diatur. Luar biasa ya. Jadi kalau di pesawat itu ada apa aja? Pilot pastinya, pilot sama kopilotnya satu. Dan itu masih bisa ada tambahan 1 sampai 2 orang lagi pilot. Tergantung rutenya seberapa jauh. Oh ya.
Jadi kalau itu maksimal berapa orang pilot? 4 orang? Tergantung pesawatnya. Kalau minimal 2 orang cukup. Oh, 2 orang cukup. Maksimal? Nah, pilot dan kopilot. Maksimal bisa ada yang sampai 4. Oke, maksimal 4 ya. Ya. Kalau untuk pesawat yang kecil ada 2, kalau untuk yang besar ada 4 orang. Setelah itu apalagi? Pramugara, pramugari. Pramugara. Nah, itu batasnya ada yang satu pesawat hanya diisi 1 orang. Pramugaranya. Ada. Jadi tergantung kursinya. Tergantung kursinya saya bilang. Kalau kursi di dalamnya cuma 9 sampai 50-an kursi, itu 1 orang pramugari cukup. Oh, iya. Di atas itu nanti ada lagi ketentuannya. Jadi setiap naik bertahap itu ada minimum berapa pramugari yang harus. Paling maksimal berapa penumpang? Paling maksimal berapa penumpang? Paling maksimal di Lion Air ini penumpangnya 440 saat ini. Kalau dulu ada pesawat yang Jumbojet 500, tapi dua-duanya sudah dipensiunkan pesawat. Itu bisa 440. Berarti kalau 4 pramugarinya. 9 orang ditambah pilot yang kopilot 4 orang ya? Pilotnya 2 orang minimal. Oh iya. Iya. Wah, luar biasa ya, ternyata memang ada aturannya ya. Nah, terus saya mau tanya nih, aturan di pesawat itu katanya nggak boleh bawa handphone apa gimana sih? Boleh bawa handphone. Dinyalain gitu boleh? Cuma penggunaannya ada waktu-waktu tertentu yang harus dimatikan dulu. Terus nanti di atas mau dipakai boleh, tapi mode pesawat, jadi sinyal selulernya dimatikan. Ada aturannya sebenarnya. Jadi nggak melulu kalau masuk pesawat itu handphone ditinggal di rumah, nggak juga. Mau dibawa boleh, tapi dipakainya pada waktu-waktu tertentu. Oh gitu. Nah sekarang boleh tahu nggak biar ini menjadi satu motivasi buat teman-teman bahwa ketakutan untuk menjadi seorang pramugari gitu ya, itu akan terbayarkan dengan salary yang ada. Itu kira-kira untuk salary pramugari itu berapa kira-kira? Minimal. Urusan dapur. Nggak apa-apa. Saya takut dimarahin Pak Bos nih kalau bilang-bilang sini. Nggak apa-apa. Karena gini, supaya gue mau jadi pramugari gitu kan, ternyata gede juga gajinya kan gitu. Kira-kira berapa? Ya. Nggak apa-apa. Ya kalau bisa dibilang sih di atas 10 sih dapat. Wow. Tapi kalau pramugari kan dia dihitung dari seberapa sering dia terbangnya kan. Jadi makin jarang dia terbang ya makin sedikit. Waduh, 10 juta ya. Luar biasa. Nah, sekarang masuk ke pesawat sendiri itu. Itu kalau pesawat itu pengecekannya per berapa bulan, per berapa hari, apa per setiap perjalanan? Setiap hari ada pengecekannya. Bahkan setiap mendarat tuh. Sebentar ya Kang. Halo kakak, ini cowok kok cowok. Yuk cowok kok cowok. Aku cowok loh, bukan cewek loh. Bilang ke mama ya, aku cowok. Ya. Halo. Ini kayak anak saya kalau kayak ikutan. Kalau pengecekannya sih pasti setiap mau terbang itu ada bannya saja, kalau misalnya sudah nggak layak buat dipakai langsung diganti. Wah, mantap. Seperti itu ya. Makanya kan kalau orang-orang awam taunya pesawatnya delay nih, dikerjain apa sih yang nggak perlu apa. Kalau kita kan ada pengecekannya rutin setiap mendarat. Kalau memang dirasa ini nggak aman untuk penerbangan lanjut lagi ya kita perbaiki dulu di sana. Toh kita untuk kerja dibayar tinggi juga bukan mau serahin nyawa kan Kang. Oh iya dong. Pastiin dulu semuanya aman dulu baru kita terbang. Pasti juga kan yang punya nyawa kan bukan penumpang aja. Krunya kan, aja, betul. Bukan penumpangnya aja, kru juga punya nyawa. Penumpang kan? aja, betul. Pengennya kerja berangkat selamat, pulang selamat lagi gitu. Sudah pasti itu ya. Ya mudah-mudahan penerbangan Indonesia tidak ada lagi yang kasus-kasus yang sudah terjadi, ya mudah-mudahan selamat seterusnya lah ya. Amin. Tentunya dengan protokoler pemeriksaan yang berkala gitu ya kan. Nah, terus sekarang untuk apa namanya?
jabatan di pramugari itu apa aja sih jabatannya? Apakah pramugari itu pramugari aja? Enggak, Apakah ada ketua pramugarinya? ada jenjang karirnya sebenarnya. Apa itu jenjangnya? Jadi nggak melulu. Pertama masuk awal 3 bulan pertama jadi Eva Junior. Eva Junior. Kalau pramugari sebenarnya nggak ada kelihatan secara visual langsung ya. Tapi kalau pramugara dia kelihatan dari barnya biasanya, bar yang biasa ada di belakang. Ya. Jadi makin banyak garisnya, berarti tuh makin lama dia pengalamannya, makin senior dia. Kalau yang masih kosong-kosong kita bisa, oh ini masih baru nih biasanya. Oh masih udah panjang sampai bawah, sampai tangan, sampai jari gitu, berarti udah Sampai hebat bawah, banget. apalagi sampai leher, mungkin dia dari bayi sudah jadi pramugari kayak gitu. Luar biasa ya. Oh iya. Nah sekarang ke ini Kang Abi, seandainya si pramugari itu ditugaskan kemana saja itu untuk tadi belum selesai tadi jenjangnya apalagi jadi baru satu. Oh, ya. Dari junior nanti kalau sudah masuk ke 2 tahun dia sudah bisa dipromosikan jadi senior pramugari atau pramugara. Jadi dia yang jadi pemimpinnya untuk setiap awak kabin. Jadi kalau di pesawat itu pramugari dalam pesawat pasti ada satu pemimpinnya. Nah itu biasanya setelah 2 tahun kerja dia bisa dipromosi jadi pemimpin di satu pesawat itu. Gitu. Iya. Nanti dari situ kalau lanjut lagi track recordnya bagus ya bisa juga jadi promosi seperti staf pengajar. Oh gitu, kayak Kang Abi ini staf pengajar ya? Ya sebenarnya kalau staf pengajar nggak melulu ngajar juga, kalau nanti diperlukan untuk balik lagi terbang, saya diminta terbang lagi untuk bawa penumpang umroh, ya berangkat lagi paling. Oh gitu, iya. Luar biasa ya. Terus sekarang lagi COVID begini gimana itu penerbangan? Sementara sih kita main domestik dulu karena Saudinya juga masih ditutup Bang. Jadi umroh juga kasihan nih. Ada domestik, ada apa lagi? Ada juga penerbangan internasionalnya. Nah untuk internasional selain ke Singapura, Kuala Lumpur, Lion juga handle untuk penumpang umroh yang ke Arab Saudi via Madinah dan Jeddah. Woi mantap, luar biasa ya. Jadi sekarang di masa ini hanya domestik aja ya? Iya. Itu masih boleh ya untuk bawa domestik ya? Boleh, cuma banyak protokol yang harus dipenuhi tuh. Pasti, sudah pasti. Sudah lebih ketat lagi dari yang biasanya sekarang. Oh ternyata luar biasa ya. Terus Bang Abi udah berapa tahun di penerbangan? Dari 2011 berarti sudah 9 tahun nih Kang. Weh, jabatannya sudah instruktur ya, udah pelatih ya, udah pembicara ya. Alhamdulillah aja sih itu kepilih. Istri juga sama di penerbangan juga? Istri sebenarnya di tahun kedua saya minta resign dari pramugari waktu itu. Karena ya mau punya keturunan kan, saya bilang udah nggak usah terbang ke sana kemari lah, di darat saja. Nah kebetulan saat itu juga lagi diperluin untuk instruktur juga, pengajar juga. Akhirnya dia coba masukin lamaran juga ke staf pengajar. Masuk juga alhamdulillah. Tapi kalau istri dia 100% di darat ya, nggak ambil untuk yang terbang lagi. Mantap. Luar biasa. Ya udah, berarti dua-duanya pramugari ya, pramugara ya, luar biasa ya. Iya Kang. Alhamdulillah ya, barakallah. Anak udah berapa Kang? Anak kebetulan sudah 2. Alhamdulillah. Terus di grup itu punya grup nggak di 2007? Ada. Ini juga kayaknya ulah istri saya nih. Saya bisa diundang masuk ke sini. Saya nggak tahu Teh Sally telepon saya. Terus saya baca grup ternyata kayaknya istri saya nih yang bawel ini kan. Itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang masuk ke prinsip hidup Akang apa sih? Jangan pernah takut mencoba, Kang. Jangan karena pernah ya mencoba.
Betul. Ya balik lagi, saya bilang tadi kan, dari kecil saya cita-cita jadi arsitek. Kita boleh berencana, tapi kan pasti Allah yang punya rencana paling bagus buat kita kan. Betul sekali. Terus ada nggak kejadian yang pernah bikin takut gitu di pesawat? Kejadian bikin takut di pesawat, Sekali aja. ada sih. Ada. Apa? Bensin habis gitu? Enggak. Bukan. Pesawatnya mau take off nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ya. Oh, Jadi gitu. kita udah pikirannya udah kemana-mana, takutnya kenapa-napa. Tapi alhamdulillahnya ternyata kaptennya masih dikasih kesempatan buat gagalin take off-nya gitu, karena kondisi pesawatnya ada masalah waktu itu. Wis. Kalau dipaksakan terbang mungkin ya lain lagi ceritanya. Kalau saya sih jujur takut ketinggian saya mah. Takut ketinggian. Takut banget gitu. Karena tapi sudah pernah coba tapi kan? Saya belum pernah. Saya belum pernah naik ke pesawat. Saya pernah waktu diajak dulu ke apa namanya, ke luar negeri untuk halo. Suaranya agak hilang, Kang. Oh iya. Ya. Saya pernah untuk pertukaran pelajar kesenian suruh ke luar negeri, saya nggak mau gitu. Jadi nggak mau gitu, karena saya punya nazar. Saya tidak akan pernah pergi kemana-mana ke luar negeri sebelum saya ke Mekah, gitu aja sih nazar saya. Jadi kalau udah ke Mekah, arek ke Singapura ke, arek ke Singaparna ke, arek ke Jong kemana pokoknya mah siap gitu. Yang penting saya udah ke Mekah dulu gitu. Jadi nazar saya itu gitu loh. Makanya saya nggak berani. Bagus nazarnya, Kang. Kemarin ke Jepang. Terus saya ke Bali juga, dari kantor ke Bali saya kasih ke anak buah saya karena saya belum ke sana gitu loh. Makanya kasihan gitu Kang, ketakutan gitu. Jadi mudah-mudahan disegerakan nazarnya, Kang. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu Kang ya. Nah, terus
You